Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, nama saya Denita Dekarina. Saya adalah mahasiswa PPG dalam Jambatan Angkatan 3 Universitas Lampung dengan nomor induk mahasiswa 211306135, program studi pendidikan matematika. Hari ini, tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN. Terima kasih. Masker anak-anak ibu sudah terpasang semua? Sudah. Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Silakan ketua kelas pimpin doa kita. Kalau kita belajar, marilah kita berdoa memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Siapa yang tidak hadir? Teman-teman kita hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah ya, semuanya sudah hadir. Sudah siap untuk belajar? Siap. Sudah dibawa buku penunjang? Sudah. Oke, Anak Ibu, ada yang tahu apa materi kita hari ini? Bentuk persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya menggunakan metode eliminasi. Iya, yang lain sudah tahu semua kan? Sudah. Apa itu coba? Bentuk persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya. Coba perhatikan gambar apa yang bisa kamu lihat di depan ini. Seorang pria yang sedang membeli baju di suatu toko. Iya, ya. Oke. Nah, sekarang coba baca masalah kita. Ya. Ahmad dan Made membeli celana panjang dan baju kaos pada toko Pak Mamat di Sungai Plaza Sungai Teluk. Ahmad membeli 2 celana panjang dan 3 kaos kaki dengan total pembayaran Rp240.000. Sedangkan Dani membeli 1 celana panjang dan 2 baju kaos dengan total pembayaran Rp130.000. Berapakah harga sehelai baju kaos dan sehelai celana panjang yang dibeli Ahmad dan Made? Iya. Nah, setelah teman kamu baca tadi, kira-kira ada yang tahu langsung apa jawabannya? Ada yang tahu? Tidak tahu, ya kan? Nah, jadi inilah manfaat materi kita hari ini, ya. Apabila kamu menguasai materi bentuk persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi ini dengan baik, ya, kamu bisa menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari yang seperti ini, ya. Kamu bisa menentukan harga satuan tanpa kamu harus bertanya langsung kepada pedagangnya atau tanpa kamu melihat truk belanjaan orang tersebut. Oke. Nah, anak-anak ibu, dari contoh ini berapa banyak variabelnya? Ya, Ada 2, yaitu X dan Y. ada 2 X dan Y. Y. Benar? Benar. Oke. Nah, bentuk 4X kurang 2Y bisa dikurangkan? Ya? Tidak bisa Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? karena variabelnya berbeda. Karena variabelnya tidak begini. Benar yang lain itu? Benar ya. Oke. Jika diketahui persamaan 2X kurang 2 sama dengan 8, berapakah nilai X? Ya, silakan. 2X sama dengan 8 tambah 2, 10. 10X sama dengan 10 tambah 2, 5.
Yang lain gimana? Nilai X dapatnya 10 Ya, karena 2X min 2 sama dengan 8 ya. sama dengan 2X 2X 10 per 2 Ya. min 2 sama dengan 8 Jadi hasil akhirnya 10. ini 5 ya. Nah, ini yang kita luruskan. Ada dua versi ya. Jadi mungkin lupa ya. Lupa. 2x dikurang 2 sama dengan 8. Ya kan? Lalu 2x sama dengan min 2 itu kita dekatkan dengan 8. Pindah dia ke ruas kanan. Ya kan? Berarti kalau pindah tandanya berubah jadi positif. Berarti 2x sama dengan 8 tambah 2. 2x sama dengan 10. X sama dengan 10 dibagi 2. X sama dengan 5. Ya, begitu. Oke. Masih semangat? Masih. Untuk materi ini supaya lebih berhasil, ya, tentu ada tujuan pembelajarannya. Nah, silakan baca tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran melalui masalah kontekstual, siswa mampu membentuk persamaan linear dua variabel dengan benar. Metode eliminasi secara benar. Memecahkan masalah kontekstual terkait materi persamaan linear dua variabel dengan benar. Iya, jadi tujuan pembelajaran yang sudah dibacakan oleh teman-teman ini, ya, ini yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. Ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran ada beberapa langkah yang harus kamu lakukan. Yang pertama, mencermati masalah yang diberikan di RKPD. Yang kedua apa? Yang ketiga, presentasi hasil diskusi. Yang keempat, diskusi kelas. Nah, itu yang akan kamu lakukan supaya pemecahan masalahnya bisa kamu dapatkan, ya. Nah, oke anak-anak ibu, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Untuk penilaian, yang pertama penilaian kognitif, ya. Penilaian kognitif ini penilaian pengetahuan. Di sini ibu akan memberikan kamu satu buah soal latihan. Penilaian yang kedua yaitu penilaian bagi kelompok yang aktif. Ya, kelompok yang bisa berdiskusi dengan baik. Nah, untuk itu silahkan kamu tampilkan, ya, bagaimana caranya supaya diskusi kamu itu aktif nantinya. Kemudian yang ketiga, penilaian sikap. Nah, sikap kamu selama kegiatan pembelajaran ini juga ibu nilai, ibu tuliskan di jurnal sebagai catatan. Siapa yang sikapnya itu baik, kemudian siapa yang sikapnya tidak baik. Nah, semuanya terpantau. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, oke. Ini masalah yang mau kita bahas ini selama pembelajaran hari ini di pertemuan ini. Ya, Ibu Sena dan Ibu Korika sedang berjalan-jalan di pasar buah Sungai Penuh. Mereka memiliki uang masing-masing Rp120.000 dan uang itu akan dihabiskan untuk membelinya. Jika buah yang bisa dibeli Ibu Sena adalah 3 kg manggis dan 2 kg rambutan, tanpa menanyakan kepada pedagang buah berapakah sebenarnya harga 1 kg buah manggis dan 1 kg buah rambutan, bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah tersebut, apa yang harus dilakukan. Nah, untuk menemukan penyelesaian itu, ya, nanti kamu harus berdiskusi di dalam kelompok.
ikuti instruksi yang ada pada LKPD. Ya, jika kurang jelas silakan kamu bertanya. Ya, itu. Sampai di sini paham? Oke, kalau paham, silakan atur kelompok. Cocok dengan anggota kelompoknya? Oke ya. Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD. Silakan kamu cermati masalah yang ada di LKPD ini. Masalah yang kita bahas, yang kita baca tadi. Silakan mulai diskusinya ya. Modalnya $100 dan mampu akhirnya bisa buat yang lebih berbeda. Buku penunjang yang dibawa tadi ya, silakan dilihat untuk menyelesaikan ataupun membahas mengerjakan instruksi di LKPD itu. Kira-kira apa yang sedang kamu diskusikan ini? Untuk menemukan penyelesaiannya, setelah itu tadi kita harus memperhatikan petunjuk atau instruksi di LKPD. Untuk instruksi pertama, kita harus menuliskan informasi penting. Nah, yang dimaksud informasi penting di sini apa ya? Ya, benar. Kita menyelesaikan informasi yang penting saja, seperti yang diketahui aktivitasnya. Kita perhatikan saja angka-angka yang ada dalam masalah tersebut. Contohnya, uang 2 miliar adalah 120 juta dan uang yang komersial juga 130 juta. Ibu Seina membeli 300 kg manggis dan 2 kg rambutan. Dan Ibu Korisa membeli 2 kg manggis dan 4 kg rambutan. Yang bertanya harga 1 kg manggis dan 1 kg rambutan. Andaikan nanti Ibu Seina membeli uang 200.000, cukupkah uang tersebut digunakan untuk membeli 3 kg manggis dan 3 kg rambutan? Oh ya. Jadi itu. Nah, berarti masih langkah pertama ya? Iya. Kenapa lanjutan? Kan? Ini kelompok berapa? 2 ya. Kira-kira apa yang kamu diskusikan ini? Itu hasil diskusinya. Ya, berarti sudah di langkah berapa? 1 atau 2 tuh? Di LKPD-nya langkah kedua. Ya. Silakan lanjutkan. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 3. Ya. Kira-kira apa yang sedang kamu diskusikan? Iya, penanda itu sama dengan jadi dari hasil diskusi yang kamu dapatkan tadi, penanda itu kata kamu sama dengan apa tadi? Ciri-ciri. Terus ciri-ciri persamaan linear dua variabel yang kamu dapatkan apa? memiliki 2 ruang variabel. Setiap variabel berkelompok 1. Ya. Memiliki variabel masing-masing. Ada lagi ciri lainnya? Tidak.
silakan lanjutkannya. Ya, kira-kira apa yang kamu diskusikan ini? Untuk petunjuk LKPD ini atau kedua model MTK bisa disebut bentuk persamaan jadi antara variabel. Jika dilihat dari beberapa contoh ya, kedua model matematika itu disebut bentuk persamaan linear dua variabel karena ada dua variabel dan ada tanda sama dan variabelnya berpapasan. Ketiga, ya, nggak apa-apa ya. Silakan yang masih kosong, kan kamu baru diskusi tadi ya. Nah, hasilnya tuangkan, ya, tuliskan di apa itu. Oke. Di sini ada kendala kelompok ini. Ya, kendalanya apa tadi? Gitu. Jadi kamu masih ini ya, masih bingung membedakan model matematika dengan bentuk persamaan linear itu. Ya. Jadi model matematika dengan bentuk persamaan linear itu sama saja. Ya. Jadi model matematika ini ya kan, ini merupakan gabungan ya kalimat yang kamu ambil dari pemisalan variabel, kemudian kamu akan menggunakan sesuai dengan kalimat yang ada pada masalah tersebut, lalu jadilah dia sebuah model matematika yang digunakan dengan tanda sama dan begitu. Nah, kira-kira ini apa kendalanya? Untuk penanda itu apa ya, Bu? Itu ya. Jadi bingung ya, penanda itu apa? Nah, penanda itu ya kan sama dengan kita mengenali orang. Itu kan ada penandanya. Tinggal itu sama dengan ciri-cirinya. Ciri-ciri apa? Itu kan ciri-ciri persamaan dia buat variabel. Nah, silakan kamu temukan dari model matematika itu. Lihat ciri-cirinya berdasarkan model yang kamu buat. Ya, itu lah. Untuk membuktikan itu ya, nilai F dan Y itu kan sudah kamu peroleh gitu kan. Nah, F dan Y yang kamu peroleh itu kamu substitusikan ke persamaan 1 atau persamaan 2. Jika hasilnya itu di ruas kiri dengan ruas kanannya sama, maka dia itu terbukti. Oke, ini kelompok ini sudah sampai di aktivitas keberapa? Aktivitas 2. Aktivitas 2 ya. Kira-kira apa yang kamu diskusikan lagi? Eliminasi itu apa? Setelah saya baca buku penunjang ini, metode eliminasi itu menghilangkan salah satu variabel secara bergantian, atau dengan kata lain mengurangkan apabila potensial variabelnya sudah disamakan. Apa langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menemukan metode ini? Kita pilih variabel yang akan dieliminasi. Misalnya kita harus menentukan nilai X, maka kita eliminasi variabel Y, lalu dikurangkan, lalu jadi 4X sama dengan 120.000. X sama dengan 120.000 dibagi 4 sama dengan 30.000. Jadi X-nya adalah 30.000. Setelah ini apa lagi ya? Setelah ini kita eliminasi variabel X untuk mendapat nilai Y. Caranya sama dengan yang dijelaskan Davina tadi. Jadi yang didiskusikan ini tentang metode eliminasi ya. Sekarang kita akan melaksanakan presentasi. Nah, kira-kira siapa yang mau tampil duluan? Baik, mantap ya. Oke. Ada kelompok berapa? Kelompok 4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kg buah rambutan. Andaikan nanti Ibu Siana memiliki uang sebanyak Rp200.000, cukupkah uang itu digunakan untuk membeli 3 kg buah manggis dan 3 kg buah rambutan? Bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Apa yang harus dilakukan? Diketahui jumlah uang Siena 120.000, jumlah uang Felicia 120.000, harga 3 kg manggis dan 2 kg rambutan 120.000, harga 2 kg manggis dan 4 kg rambutan 120.000. Ditanya, harga 1 kg manggis, harga 1 kg rambutan, harga 3 kg manggis dan 2 kg rambutan. Cukupkah uang 200.000 untuk membeli 3 kg manggis dan 3 kg rambutan? Coba kamu buat model matematika untuk mengelola atas dengan misalkan harga 1 kg manggis adalah X dan harga 1 kg rambutan adalah Y. 3X ditambah 2Y sama dengan 120.000. 2X ditambah 4Y sama dengan 120.000. Baiklah, apakah ada pertanyaan? Apakah senada persamaan nilai dua variabel harus berpangkat 1? Kenapa tidak berpangkat 2? Ya harus, karena tidak berpangkat 2 namanya persamaan kuadrat dan bukan persamaan linear dua variabel. Baiklah, apa ada pertanyaan lagi? Coba kamu jelaskan bagaimana cara membuat model matematika. Awalnya kita misalkan terlebih dahulu harga 1 kg manggis adalah X, harga 1 kg rambutan adalah Y. Kemudian ubah kalimat, Ibu Siana membeli 3 kg manggis dan 2 kg rambutan dengan uang 120.000 menjadi model matematika. Sehingga diperoleh 3X ditambah 2Y sama dengan 120.000. Begitu juga dalam kalimat yang ada, Ibu Felicia didapat 2X ditambah 4Y sama dengan 120.000. Baiklah, masih ada pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, silakan tutup. Kita beri angkut untuk kelompok 4. Silakan presentasi berikutnya. Kelompok berapa lagi? Kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang aktivitas 2, yaitu Kami uang senilai 120.000, uang Indonesia 120.000. Besar harga 3 kg manggis dan 4 kg rambutan 120. Harga 2 kg manggis dan 4 kg rambutan 120. Ditanya harga 1 kg manggis, harga 1 kg rambutan. Harga 3 kg manggis dan 1 kg rambutan berapa? 200 untuk membeli 3 kg manggis dan 2 kg rambutan. Tuliskan bentuk persamaan linear dua variabel dari masalah tersebut. 3X tambah 2Y sama dengan 120.000 dan 2X tambah 4Y sama dengan 120.000. Tentukan nilai X dan Y dengan metode eliminasi dan uraikan jawabanmu dengan mudah. untuk menjawab yang C. Kita dapatkan 3X plus 2Y sama dengan 120.000 kita kali 2 sama dengan 6X plus 4Y. Hasilnya 240.000. Yang kedua, 2X plus 4Y sama dengan 120.000 kita kali 1. 2X plus 4Y sama dengan 120.000, persamaan 2. Eliminasi 1, persamaan 1 dan persamaan 2. Jawab, 6X plus 4Y sama dengan 240.000. 2X plus 4Y sama dengan 120.000. Kita kurangkan, maka didapat 4X sama dengan 120.000. X sama dengan 120.000 dibagi 4 sama dengan 30.000. Maka X didapat 30.000. Kemudian 3X plus 2Y sama dengan 120.000 dikali 2. Kita eliminasikan persamaan 3 dan persamaan 4. Min 8Y sama dengan min 120.000. Maka Y didapat 15.000. Karena luas kiri sama dengan luas kanan, maka 1 kg manis adalah 30.000 dan harga 1 kg rambutan adalah 15.000. Uang Ibu Siena adalah 200.000, maka uang Siena
Cukup dan bahkan ada kembaliannya sebesar 65.000. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Bagaimana langkah metode eliminasi? Pertama, tentukan nilai X dan Y. Setelah ditentukan nilai X dan Y, kita coba dikalikan 2. Persamaan satunya kita kalikan 2, persamaan 2-nya kita kalikan 1. Kemudian persamaan 1 dan persamaan 2 kita kurangkan. Tadi apa tadi pertanyaan Cynthia, langkah-langkah itu ya? Ya, itu kan sudah dijawab. Kira-kira masih kurang puas? Ada yang mau membantu menambahkan? Pilih variabel yang akan dieliminasi, X atau Y. 2. Samakan nilai potensial variabel yang akan dieliminasi dengan mengalihkan dengan bilangan tertentu. 3. Jumlahkan atau kurangkan persamaan. 4. Selesaikanlah dengan menerapkan operasi itu. Ya. Bisa diterima? Ya, oke. Terus pertanyaan berikut tadi, Apa itu metode eliminasi? ya. Apa itu metode eliminasi? Metode eliminasi adalah metode menghilangkan variabel satu secara bergantian. Apakah masih ada pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Tidak? Oke, kalau tidak ada silakan Oke, terima kasih. kita beri akrus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 2 kelompok tadi yang tampil, ya. Kelompok yang pertama luar biasa. Kelompok yang kedua juga sangat luar biasa. Ini ya, kalau kita lihat sangat-sangat bersemangat dan antusias dalam menyampaikan presentasi usai. Kita bahas sedikit LKPD yang kamu buat itu. Uang Siena berapa? 120.000. Ya, jumlah uang Korisa? 120.000. Harga 3 kg manggis dan 2 kg rambutan berapa? 120.000. Oke, harga 2 kg manggis dan 4 kg rambutan 120.000. Yang ditanya apa? Harga 1 kg. Kemudian harga 1 kg. Nah, bagaimana model matematika yang kamu buat? X tambah 2Y sama dengan 120.000. Kedua model matematika di atas, apakah sudah bisa disebut bentuk persamaan linear 2 variabel? Bisa atau belum? Bisa. Persamaan linear 2 variabel adalah persamaan yang memiliki 2 variabel dengan pangkat tertinggi setiap variabelnya adalah 1. Bentuk umumnya apa? X tambah Y sama dengan Y. Oke. Nah, metode eliminasi tadi seperti yang disampaikan oleh penyaji yang kedua ya, merupakan apa? Menghilangkan variabel secara bergantian. Jadi dengan menggunakan cara itu ya, dengan mengalihkan dengan bilangan tertentu, kemudian setelah koefisiennya sama, itu kita kurangkan. Berapa kamu dapatkan nilai X-nya? X-nya 30.000. Nah, 30.000. Berapa Y-nya? 15.000. 15.000. Kemudian berapa harga 1 kg manggis? Kesimpulan yang kamu peroleh itu berapa harga 1 kg manggis? 30.000. 1 kg rambutan? 15.000. Dari materi kita dari awal tadi pemuatannya, pengertian persamaan linear 2 variabel itu merupakan sebuah pernyataan matematika yang ditandai dengan sama dengan dan 2 buah variabel dan masing-masing variabel berderajat 1. Bentuk umumnya AX tambah B tambah C sama dengan 0. Kemudian ciri-ciri dari bentuk persamaan linear 2 variabel. Yang pertama menggunakan relasi tanda sama dengan, memiliki 2 buah variabel. Kedua variabel berderajat 1. Itu contohnya X tambah Y sama dengan 3, 2A tambah 4B kurang 3 sama dengan 0. Ya, itu contohnya. Kemudian, nah ini langkah penyelesaian masalah kontekstual persamaan linear 2 variabel dengan metode eliminasi. Langkah pertama
adalah pilih variabel yang akan dieliminasi, X atau Y atau 1. Tadi ya penjelasannya. 3. Jumlahkan atau kurangkan persamaan yang diperoleh. Itu syaratnya koefisiennya persamaan 1 atau persamaan 2 persamaan itu harus sama, baru bisa dikurangkan. Yang terakhir, selesaikan persamaan yang diperoleh dengan menerapkan operasi hitung. Sekarang silahkan kembalikan meja ke posisi awal. Kita latihan, ya. Latihan, waktunya 5 menit. Dari awal pembelajaran, kita mulai tadi sampai sekarang, kira-kira apa yang bisa kamu ambil jadi kesimpulan? Atau apa yang bisa kamu simpulkan? Coba. Ya, silakan Aisyah. Kesimpulannya, pengertian persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang memiliki dua variabel dengan fakta tertinggi dari setiap variabelnya. Iya, siapa lagi? Ya, silakan. Ciri-ciri persamaan linear dua variabel yaitu satu memiliki dua variabel dan dua variabel berderajat satu dan tiga memiliki tanda sama. Iya, siapa lagi? Ya. Bentuk umum persamaan linear dua variabel adalah X tambah Y sama dengan Y. Iya, ada lagi? Ya, silakan. Metode eliminasi menghilangkan salah satu variabel secara bergantian. Iya, oke ya. Itu kesimpulannya. Jadi semuanya itu sudah berhasil kamu jawab, ya, kamu dapatkan. Oke, nah Ibu, dari pembelajaran kita hari ini, tentu kan ada keluh kesahnya, ada suka dukanya ya. Jadi Ibu mau tanya ini, apa perasaan kamu terhadap pembelajaran kita hari ini? Ya, Sulit, Bu. apalagi? Ya, Menantang. iya. Terus ada lagi? Seru. Seru, ya. Jadi banyak sekali ya. Yang positifnya ada yang kesulitan. Ada. Yang sulitnya itu tadi kita memecahkan masalahnya. Tapi kalau kamu betul-betul fokus dengan instruksi di LKPD, kamu bisa menyelesaikannya dengan baik, ya. Kemudian apakah ini banyak tantangan? Iya. Karena banyak sekali kegiatan yang harus kamu lakukan dan kemudian kamu itu mencari idenya, itu yang jadi tantangannya itu, sehingga kamu bisa memecahkan masalah ini, ya kan? Oke, mudah-mudahan pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik lagi pada hari ini. Kalau secara umum Ibu nilai dari awal sampai akhir, ya, kelas ini di pertemuan ini sangat-sangat bagus sekali, ya, baik semangatnya, kemudian pengetahuannya, ya, apalagi sikapnya, itu sudah menunjukkan kamu good, ya, di kelas ini. Oke, untuk materi selanjutnya, silahkan kamu bahas di rumah ya, kamu pelajari di rumah tentang materi metode campuran, eliminasi dan substitusi. Persiapkan diri dengan baik ya untuk pertemuan akan datang. Nah, kemudian untuk tugas atau PR,
silakan ya buka link YouTube Ibu ya yang sudah Ibu share di WA grup kita. Oke, nanti setelah kamu di rumah ya ataupun nantinya itu kamu buka WA grup, akses linknya di sana. Ya. Kemudian PR itu di mana dibuat? Di buku. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.